Kami menyiapkan nota pembelaan yang kami sepakati membuat judulnya Muhammad Syafi'i Korban Kriminalisasi. Kami hanya membacakan mulai pendahuluan, nanti kami akan bergiliran otomatis majelis. Ya, kami sudah siapkan nomor-nomornya. Pendahuluan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Adil atas keperkenannya telah memberi kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kita dapat menjalani persidangan yang cukup panjang dan sampai pagi dengan baik dan lancar. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis dan para anggota majelis atas kesabaran dan kebijaksanaannya yang diberikan dalam memeriksa perkara ini, yang serta pula sikap menghormati hak ajasi terdakwa, menjunjung tinggi atas praduga tak bersalah, serta memperhatikan hak serta kepentingan semua pihak sehingga sidang perkara ini dapat berjalan tertib dengan segala sesuatunya menjadi terang. Juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami menyusun dan membacakan nota pembelaan ini. Jika pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 Saudara Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya terhadap terdakwa Syafi'i, maka pada kesempatan ini kali ini tibalah giliran kami selaku advokat terdakwa untuk membacakan menyerahkan nota pembelaan pledoi di hadapan sidang yang mulia ini. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati. Melalui nota pembelaan ini pula kami ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah berusaha untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, yaitu sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, kami tidak bacakan, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun pada akhirnya antara kesimpulan yang diambil saudara jaksa penuntut umum dengan kesimpulan yang kami ambil mengenai hal yang dimuat dalam surat dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah timbulnya persepsi apakah terdakwa pantas dan tepat dinyatakan bersalah suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa setelah kami tim advokat dari terdakwa membaca, mencermati substansi surat tuntutan dari penuntut umum, dapat kami sampaikan ternyata isinya hampir sama dengan surat dakwaan dan sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini adalah tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan azas keadilan dan rangka mencapai dan atau menemukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana. Apa gunanya dilakukan proses pembuktian dalam persidangan jika hasilnya tidak dipakai dan atau tidak dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kesannya apabila dakwaan di copy paste menjadi tuntutan, sidang ini menjadi formalitas hanya mengesahkan dakwaan. Sesuai prinsip pembuktian dalam KUHAP, inkasu ketentuan 183 pasal 185 ayat 1, pasal 189 ayat 1, pasal 109 KUHAP, KUHAP lama junto pasal 26 ayat 1, pasal 240 ayat 1, pasal 26 ayat 1 KUHAP 2025, keterangan yang sah dan punya nilai bukti yang kuat adalah apa yang dinyatakan dan disampaikan di dalam persidangan. Bahwa pada saat proses persidangan ini berlangsung, maka bersamaan pula pada tanggal 2 Januari diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP 2025 dengan diberlakukannya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai hukum pidana Indonesia dari sistem kolonial ke arah lebih restoratif, manusiawi dan berbasis pada hak asasi manusia. Perubahan ini menitikberatkan pada keadilan pemulihan serta adopsi teknologi sebagaimana yang sudah dimulai dalam persidangan ini, menghadirkan ahli digital forensik dan menghadirkan bukti-bukti chatting dan ekstraksi HP untuk membuka alat komunikasi antara lain HP, iPad dan email. Praktek hukum pidana yang selama ini cenderung represif dan berorientasi pada penghukuman atau balas dendam semata, dalam konteks ini pendekatan restributif perlahan digeser menjadi paradigma restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan pemulihan, keseimbangan dan tanggung jawab sosial bagi semua tujuan kepentingan pemidanaan. Bahwa kedua undang-undang tersebut menegaskan prinsip kesetaraan
kedudukan antara penegak hukum, memperkuat jaminan hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban, serta menempatkan due process of law sebagai fondasi utama proses peradilan pidana. Sehingga diharapkan Yang Mulia Hakim tidak lagi berperan sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai garda terdepan yang memastikan nilai-nilai keadilan, HAM dan pemulihan benar-benar terwujud dalam praktek peradilan. Penerapan azas lex Peforeo dalam KUHP KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 adalah prinsip hukum yang mewajibkan penerapan ketentuan pidana paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan. Ini merupakan pengecualian atas legalitas diatur dalam pasal 3 dan pasal 618 KUHP baru yang memungkinkan aturan yang lebih ringan digunakan meski perbuatan terjadi sebelum hukum baru berlaku. Bahwa meskipun dalam proses peradilan terdakwa M. Syafei masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, namun demikian kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan adil dan bijaksana akan menemukan fakta hukum yang secara adil dan benar dalam memutus terdakwa M. Syafei. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa nota pembelaan ini kami sampaikan bukanlah bermaksud sebagai upaya untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, melainkan suatu upaya untuk mendudukkan suatu peristiwa hukum dengan berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang kita anut, sehingga upaya untuk menemukan suatu kebenaran material waterhead dalam persidangan ini sebagai tujuan untuk tercapainya suatu kepastian hukum dapat terwujud. Kedudukan kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Syafei dalam perkara ini berusaha untuk membantu majelis hakim untuk membuktikan kebenaran material, dalam hal ini kebenaran hukum dan serta keadilan yang sejati. Dalam mengungkap kebenaran material di persidangan, kiranya kita harus objektif dalam menilai fakta-fakta di persidangan, sehingga terdapat peristiwa hukum yang terjadi. Diharapkan terungkap kebenaran material secara utuh dan benar-benar, sehingga kita dapat melihat kebenaran material sebagai tujuan dari persidangan ini. Bahwa dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah incredibus probantianus baden ens luce chloris. Di dalam perkara pidana itu bukti harus lebih terang daripada cahaya. Di dalam perkara pidana ini bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa? Apa filosofisnya? Kalau hakim tidak menghukum orang yang bersalah, maka dia tidak akan terlepas dari siksaan akhirat. Tapi kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia tanggung dua dosa. Dosa dia sendiri dan dosa yang dihukum yang tidak bersalah. Grup Wilmar Group dan Musimas Group. Di antaranya terdakwa M. Syafei, Monik, Barlian, Dewi Maya, Melinda yang pada pokoknya perwakilan dari tersangka korporasi menyetujui skema dan strategi yang disampaikan Marcella Santoso dan Junedi Saibi. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum menyampaikan pengajuan proses hukum gugatan tun dan perdata merupakan rekayasa juridis. Kemudian setelah dibuktikan dalam persidangan, rekayasa juridis tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada dasar hukumnya atau fakta. Narasinya kemudian diganti menjadi skema dan strategi. Artinya penuntut umum mengakui bahwa upaya hukum tersebut adalah skema dan strategi untuk menjalankan tanggung jawab penanganan perkara. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati. 2. Bantahan terhadap uraian penuntut umum poin 50 halaman 1046 mengenai pertemuan di restoran Daun Muda terdakwa M. Syafei tidak pernah menyampaikan kepada saksi Marcella Santoso untuk menyiapkan uang sebesar 20 miliar untuk pengurusan perkara sebagai berikut. Bahwa benar sekira bulan Juni sampai Juli 2024 Marcella Santoso bertemu terdakwa Syafei di restoran Daun Muda, Jalan Wortel Mongisidi, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut Marcella Santoso mengatakan kepada terdakwa Syafei bahwa perkara ini harus diurus. Kemudian terdakwa Syafei menyampaikan untuk putusan bebas korporasi sudah menyiapkan uang sebesar 20 miliar
kepada Marcella, kemudian menyampaikan hal tersebut bahwa ada budget dari pihak korporasi sebesar 20 miliar permintaan putusan bebas, bahwa berdasarkan tuntutan dari penuntut umum tersebut di atas adalah tidak berdasarkan fakta, di mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa M. Syafie tidak pernah membahas dan menyiapkan uang 20 miliar dengan saksi Marcella Santoso di restoran Daun Muda dengan alasan sebagai berikut. Bahwa terdakwa M. Syafie pernah bertemu satu kali dengan saksi Marcella Santoso pada bulan September 2023 di rumah makan Daun Muda dengan pertemuan yang tidak direncanakan, hanya membahas mengenai success fee perkara gugatan TUN yang dilakukan oleh ALF, di mana saat itu saksi Marcella Santoso menanyakan apakah di Wilmar Group ada pembayaran success fee dalam penanganan perkara TUN yang akan berjalan. Namun terdakwa M. Syafie menjawab tidak paham, tidak tahu karena bukan tupoksi terdakwa terkait hal tersebut. B. Bahwa terdakwa M. Syafie pada bulan Juni-Juli 2024 tidak pernah bertemu lagi dengan Marcella Santoso di restoran Daun Muda, Jakarta Selatan, apalagi membahas mengenai pengurusan perkara, serta terdakwa M. Syafie tidak pernah menyampaikan untuk putusan bebas korporasi sudah menyiapkan uang sebesar 20 miliar karena sejak bulan Desember 2023 manajemen Wilmar telah meminta terdakwa Syafie untuk tidak lagi dilibatkan dalam penanganan perkara korporasi minyak goreng dikarenakan adanya keberatan dari tim lawyer ALF terhadap M. Syafie, di mana terdakwa M. Syafie bersifat terlalu kritis dalam diskusi-diskusi yang mengakibatkan kondisi menjadi tidak kondusif antara terdakwa M. Syafie dengan tim lawyer ALF. C. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta Marcella Santoso di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa Syafie untuk menyiapkan uang 20 miliar rupiah, bahwa diperlihatkan oleh penuntut umum isi BAP dari saksi nomor 5 tertanggal 15 April 25 yang menyatakan berawal dapat saya jelaskan Arianto mendapat informasi melalui beberapa kali Instagram video call dari Wahyu Gunawan pada awal tahun 2024 dan saat mulai acara tahapan pembuktian pada perkara tindak pidana korporasi Migor, bahwa menurut Wahyu Gunawan perkara harus diurus, jika tidak putusannya bisa memaksimalkan bahkan bisa melebihi tuntutan penuntut umum dan seterusnya dianggap dibacakan majelis. Bahwa saksi menanggapi BAP saksi yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut dengan menerangkan bahwa saksi membenarkan sebagian, namun saksi menyampaikan dalam persidangan mengenai dialog dengan terdakwa M. Syafie adalah tidak benar. Ada pembicaraan dengan terdakwa sebagaimana dalam BAP tersebut. Bahwa selanjutnya penuntut umum membacakan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 tertanggal 21 April 2025 yang menyatakan sekitar bulan Juli 2024 saya menggantikan Andi Ahmad bersidang dan juga ada beberapa kesempatan saya hadir di ruang persidangan namun tidak duduk di meja sidang. Tidak lama dari situ Arianto menghubungi saya dan mengatakan, kami ada sidang di pusat saya. Wahyu kontak katanya lihat kamu sidang, lalu saya menjawab ya itu apa urusannya ya, dan seterusnya dianggap dibacakan majelis. Saksi menanggapi BAP saksi tersebut yang menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar mengenai sticky note dan timeline perkara adalah pernyataan yang benar. Saksi tidak ingat mengenai detail beberapa kali, lebih dari satu kali yang tidak benar. Mengenai saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa M. Syafie dan tidak pernah ada dialog dengan terdakwa M. Syafie. Saksi benar bertemu dengan terdakwa M. Syafie di restoran Daun Muda itu pada saat penyidikan, belum mulainya persidangan. D. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. Syafie di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan pertemuan Daun Muda satu kali dan di Equities hanya satu kali, bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyampaikan bahwa korporasi ada budget 20 miliar rupiah, bahwa terdakwa menerangkan pertemuan dengan saudara Marcella Santoso di akhir tahun 2023 dan ketemu di persidangan tidak pernah melakukan percakapan dengan saudara Marcella Santoso, bahwa terdakwa menerangkan pembicaraan di Daun Muda Marcella menanyakan mengenai success fee dan terdakwa sampaikan tidak tahu, bahwa terdakwa menerangkan tanggal 17 September 2023
terkait pertemuan di rumah makan Daun Muda. Seingat saya, mulanya saya bertemu dengan saudara Marcella di Bareskrim Polri, karena pada saat itu saya sedang ada urusan terkait pelaporan penipuan terhadap korporasi di Bareskrim Polri. Kemudian secara tidak sengaja saya bertemu dengan Marcella di situ. Setelahnya Marcella menghubungi saya untuk makan di rumah makan Daun Muda. Saat itu Marcella menanyakan apakah untuk di Wilmar ada success fee dalam penanganan perkara Tun yang sedang berjalan. Namun saya jawab tidak paham dan tidak tahu karena bukan tupoksi saya terkait hal tersebut. Bahwa terdakwa menerangkan untuk selanjutnya bulan September 2023 saya tidak terlibat lagi dalam penanganan perkara tipikor korporasi Migor karena saya orang yang kritis, sering berbeda analisa, dan oleh karena adanya keberatan dari tim lawyer ALF terhadap saya sehingga kondisi menjadi tidak kondusif antara saya dan tim lawyer ALF, maka pihak manajemen Wilmar meminta untuk saya agar tidak terlibat lagi dalam menangani perkara korporasi Migor. Izin majelis dilanjutkan. Izin dilanjutkan majelis. 3. Bantahan terhadap uraian tuntutan penuntut umum poin 54 halaman 1048 mengenai saksi Marcella Santoso tidak pernah menghubungi terdakwa MSAPI dengan video call WhatsApp untuk menyiapkan uang 60 miliar sebagai berikut. Saksi Marcella Santoso menghubungi terdakwa MSAPI melalui video call WhatsApp dan meminta terdakwa MSAPI untuk menyiapkan uang sebesar 60 miliar dalam pengurusan perkara Migor untuk perusahaan Onslah. Kemudian terdakwa MSAPI menyatakan, Oke, saya atur dulu Bu, saya siapkan dalam mata uang asing yang setara ya Bu, SGD atau USD, nanti saya kabarin kalau sudah ready. 3 hari kemudian terdakwa MSAPI memberitahukan kepada saksi Marcella Santoso bahwa uang pengurusan perkara sudah siap, dan saksi Marcella Santoso meminta terdakwa MSAPI untuk menghubungi langsung saksi Arianto terkait teknis penyerahan uang tersebut dengan memberikan nomor handphone Arianto yaitu 08-506 kepada terdakwa MSAPI. Karena dari awal komunikasi mengenai penyiapan uang dari pihak perwakilan korporasi dilakukan oleh Marcella Santoso dengan terdakwa MSAPI. 7. Bahwa berdasarkan uraian tuntutan penuntut umum tersebut di atas adalah tidak berdasarkan fakta, di mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Marcella Santoso tidak pernah menghubungi terdakwa MSAPI dengan video call WhatsApp untuk menyiapkan uang 60 miliar untuk putusan Onslah sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut. A. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro STMT oleh penuntut umum, di mana terungkap bahwa handphone milik terdakwa MSAPI dan saksi Marcella Santoso telah diakuisisi dan diekstraksi, di mana tidak ditemukan adanya percakapan, chat atau lewat panggilan mengenai pembahasan menyiapkan uang 60 miliar rupiah. B. Bahwa tidak ada bukti hasil ekstraksi oleh ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro terkait adanya pengiriman nomor handphone saksi Arianto ke nomor 0811 sekian dari saksi Marcella Santoso kepada terdakwa MSAPI. C. Bahwa ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro menjelaskan handphone milik terdakwa MSAPI tidak ada permintaan dari penyidik untuk dilakukan konfirmasi atau komunikasi handphone yang dimiliki terdakwa MSAPI dengan pihak lain sehubungan dengan perkara ini. D. Bahwa selama persidangan penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya bukti chat atau riwayat panggilan antara terdakwa MSAPI dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto. E. Advokat berkali-kali mengingatkan kepada penuntut umum agar bisa membuktikan komunikasi chat atau riwayat panggilan antara terdakwa MSAPI dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto, sebagaimana yang penuntut umum telah memperlihatkan membuktikan ada komunikasi antara Marcella Santoso dengan pihak-pihak lain dalam dakwaan dan tuntutan. Faktanya sampai dibacakan tuntutan, penuntut umum tidak mampu membuktikan komunikasi chat atau riwayat panggilan antara terdakwa MSAPI dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto. F. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta Marcella Santoso, lawyer ALF di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyerahkan nomor Arianto kepada SAPI, bahwa saksi diperlihatkan oleh penuntut umum BAP saksi nomor 17 tanggal 12 April sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan BAP nomor 17 tanggal 12 April 2025 tidak benar dan salah karena saksi tidak mengetahui mengenai uang 60 miliar. Bahwa saksi diperlihatkan oleh penuntut umum BAP saksi nomor 5 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa terhadap BAP saksi tersebut, saksi membenarkan sebagian. Saksi menyampaikan dialog dengan terdakwa MSAPI, tidak benar ada pembicaraan dengan terdakwa MSAPI.
bahwa penuntut umum membacakan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 tanggal 21 April yang menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Saksi menanggapi BAP saksi tersebut menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar mengenai sticky notes dan timeline perkara adalah pernyataan yang benar. Saksi tidak ingat mengenai detail berapa kali lebih dari 1 kali yang tidak benar. Mengenai saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa M. Sapi, tidak pernah ada dialog dengan terdakwa M. Sapi. Saksi benar bertemu dengan terdakwa M. Sapi di restoran Daun Muda itu pada saat penyidikan belum mulai persidangan. G. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta Arianto lawyer ALF di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan baru mengenal terdakwa M. Sapi saat dilakukan pemeriksaan di gedung Jaksa Agung Pidana Khusus Kejagung RI. Bahwa saksi menerangkan membantah BAP nomor 13 tanggal 16 April 2025 bahwa Marcella tidak pernah memberikan nomor HP saya kepada Wilma Group, MM dan PHG. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Sapi berperan untuk memberikan uang kepada WG, Wahyu Gunawan. Bahwa saksi menerangkan yang memulai 20M itu bukan Safi dan bukan Marcella tapi dari Singapura. Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembicaraan dengan Marcella, Safi, Junadi, hanya saya dengan Wahyu Gunawan, bahkan Man juga tidak tahu budget 60M. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah kenal siapa yang ada di video call. Bahwa saksi menerangkan mereka yang dari Singapura yang menghubungi saya, bahasanya mereka meminta pertolongan kepada saya, Pak Ari, kami dari Bikor. Bahwa saksi menerangkan percakapan dengan Singapura sekitar 2 minggu. Saya tidak pernah menghubungi karena saya tidak punya nomor orang Singapura. Bahwa saksi menerangkan yang telepon ada orang Chinese, Singapura dan orang India. H. Bahwa berdasarkan keterangan ahli digital forensik Denny Sudisdiantoro di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa ahli berpendapat tidak mencari konten yang relevan dengan perkara ini karena ahli akan mengembalikan seluruh data tersebut kepada penyidik. Jika memang ada data yang relevan, maka kami akan cek dan memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa benar data tersebut ada. Bahwa ahli berpendapat penyidik yang akan memilih data yang relevan untuk dikonfirmasi kepada ahli yang kemudian akan di screenshot dan dimuat ke dalam BAP. Bahwa data tersebut benar ada dalam hasil laporan digital forensik. Bahwa ahli berpendapat penyidik tidak pernah mengkonfirmasi mengenai data pemberian uang karena data sudah diberikan semua kepada penyidik. Bahwa ahli berpendapat bahwa benar semua yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah data-data yang dimintakan oleh penyidik untuk dilakukan validasi kebenaran data. Bahwa ahli berpendapat penyidik tidak pernah meminta untuk dilakukan konfirmasi kepada CCTV. Bahwa ahli berpendapat bahwa belum pernah diminta untuk mengkonfirmasi mengenai percakapan terkait pemberian uang. Bahwa ahli berpendapat apabila dalam BAP, dalam general report tidak ada data atau keterangan yang dimaksud yang dimintakan oleh penyidik untuk divalidas kebenaran dan keaslian datanya, maka keterangan atau hal tersebut tidak ada. Bahwa ahli berpendapat hanya menyatakan validitas atas apa yang saksi celebrate. Bahwa ahli berpendapat hanya menjamin originalitasnya yang hanya saudara saksi periksa. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. Sapi di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Marcella Santoso dan tidak pernah menyerahkan uang kepada saudara Arianto Bakri dan tidak pernah menghubungi saudara Arianto Bakri. Terdakwa tidak pernah membicarakan uang 20 miliar atau 60 miliar kepada Marcella Santoso atau Arianto Bakri. Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menerima nomor saudara Arianto Bakri dan tidak pernah dihubungi oleh saudara Arianto Bakri dan tidak pernah menghubungi saudara Arianto Bakri. Dilanjutkan pada yang rekan saya. Ya, waktunya diatur iramanya Pak ya. Waktu kita lebih kurang sampai 12:05 ini. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia. 4. Bantahan terhadap uraian tuntutan penuntut umum poin 55 halaman 1048 mengenai terdakwa Syafi'i tidak pernah dihubungi dan tidak pernah menghubungi atau tidak pernah berkomunikasi dengan Arianto dinyatakan sebagai berikut. Arianto mendapatkan nomor handphone pihak terdakwa korporasi Wilmar Group yaitu terdakwa Syafi'i dan Marcella Santoso, yang selanjutnya Arianto berkomunikasi dengan terdakwa Syafi'i terkait teknis penyerahan uang 60 miliar untuk pengurusan putusan onslah perkara tindak pidana korupsi korporasi Migor atas nama terdakwa korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. 8. Bahwa berdasarkan uraian tuntutan penuntut umum tersebut di atas adalah tidak berdasarkan fakta, di mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Syafi'i tidak pernah dihubungi dan tidak pernah menghubungi atau tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Arianto mengenai teknis penyerahan uang 60 miliar untuk pengurusan putusan onslah perkara Tipikor Migor dengan alasan-alasan sebagai berikut. A.
bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro oleh penuntut umum, di mana terungkap bahwa handphone milik terdakwa M. Syafi'i dan saksi Arianto telah diakuisisi dan ekstraksi, di mana tidak ditemukan adanya percakapan, chat, riwayat panggilan mengenai pembahasan teknis penyerahan uang 60 miliar. B. Bahwa tidak ada bukti hasil ekstraksi oleh digital forensik adanya pengiriman nomor handphone terdakwa M. Syafi'i kepada Arianto oleh saksi Marcella Santoso. Bahwa ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro menjelaskan handphone milik terdakwa Syafi'i tidak ada permintaan dari penyidik untuk dilakukan konfirmasi ataupun komunikasi handphone yang dimiliki terdakwa Syafi'i dengan pihak lain sehubungan dengan perkara ini. Bahwa selama persidangan penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya chat, riwayat panggilan antara terdakwa Syafi'i dengan saksi Marcella Santoso ataupun saksi Arianto. Advokat berkali-kali mengingatkan kepada penuntut umum agar membuktikan komunikasi maupun chat maupun riwayat panggilan antara terdakwa Syafi'i dengan Marcella Santoso atau Arianto, sebagaimana yang penuntut umum memperlihatkan membuktikan ada komunikasi antara Marcella Santoso dengan pihak-pihak lainnya dalam dakwaan dan tuntutan. Faktanya, sampai dibacakan tuntutan, penuntut umum tidak mampu membuktikan komunikasi, chat, riwayat panggilan antara terdakwa Syafi'i dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta, Marcella Santoso di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan, dianggap dibacakan yang mulia, bahwa saksi menerangkan dalam BAP nomor 17 tanggal 12 April 2025 tidak benar dan salah karena saksi tidak mengetahui mengenai uang 60 miliar. Bahwa saksi diperlihatkan oleh penuntut umum BAP saksi nomor 5 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa terhadap BAP saksi tersebut, saksi membenarkan sebagian, saksi menyampaikan dialog dengan terdakwa M. Syafi'i tidak benar ada pembicaraan dengan terdakwa M. Syafi'i. Bahwa penuntut umum membacakan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 tanggal 21 April 2025 yang menyatakan, dianggap dibacakan, saksi menanggapi saksi tersebut menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar. Mengenai sticky notes dan timeline perkara adalah pernyataan yang benar. Saksi tidak ingat mengenai detail berapa kali, lebih dari sekali. Yang tidak benar mengenai saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa Syafi'i, tidak pernah ada dialog dengan terdakwa Syafi'i. Saksi benar bertemu dengan terdakwa Syafi'i di restoran Daun Muda itu pada saat penyidikan belum dimulai persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta Arianto di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum memperlihatkan BAP saksi nomor 13 tanggal 16 April 2025 yang menyatakan bahwa pihak yang memberitahu HP saya kepada PT Wilmar, PT PHG dan PT Musiaman Group adalah Marcella Santoso. Bahwa saksi menerangkan membantah nomor BAP tanggal 13 April nomor 13 tanggal 16 April 2025 bahwa Marcella tidak pernah memberikan nomor HP saya kepada Wilmar Group, Musimas Group, dan PHG. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Syafi'i berperan untuk memberikan uang kepada Wahyu Gunawan. Bahwa saksi menerangkan yang memulai 20 miliar bukan Syafi'i dan bukan Marcella tapi dari Singapura. Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembicaraan dengan Marcella, Syafi'i, Junaidi, hanya dengan Wahyu Gunawan. Bahkan tidak juga tahu budget 60M. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah kenal siapa yang ada di video call. Bahwa saksi menerangkan mereka yang dari Singapura hanya menghubungi saya, bahasanya mereka meminta pertolongan kepada saya, Pak Ari, kami dari Migor. Bahwa saksi menerangkan percakapan dengan Singapura sekitar 2 minggu. Saya tidak pernah menghubungi karena saya tidak punya nomor orang Singapura. Bahwa saksi menerangkan yang ditelepon adalah orang Chinese Singapura dan orang India. Bahwa berdasarkan keterangan ahli digital forensik Denny Sulisdiantoro di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak pernah cari konten yang relevan dengan perkara ini karena ahli akan mengembalikan seluruh data tersebut kepada penyidik. Jika semana-mana data yang relevan, maka kami akan cek untuk memvalidasi dan mengonfirmasi bahwa benar data tersebut ada. Bahwa ahli berpendapat penyidik akan memilih data yang relevan untuk dikonfirmasi kepada ahli, yang kemudian akan di screenshot dan dimuat ke dalam BAP. Bahwa data tersebut benar adanya hasil laporan digital forensik.
bahwa ahli berpendapat penyidik tidak pernah mengkonfirmasi mengenai data pemberian uang karena data yang sudah diberikan semua kepada penyidik. Bahwa ahli berpendapat bahwa benar semua yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah data-data yang dimintakan oleh penyidik untuk dilakukan validasi kebenaran data. Bahwa ahli berpendapat penyidik tidak pernah meminta dilakukan konfirmasi kepada CCTV. Bahwa ahli berpendapat belum pernah diminta untuk mengonfirmasi mengenai percakapan terkait pemberian uang. Bahwa ahli berpendapat apabila BAP dalam general report tidak ada atau keterangan yang dimaksud dimintakan oleh penyidik untuk diulangi yang mulia, dimintakan oleh penyidik untuk validitas kebenaran dan keaslian datanya, maka keterangan hal tersebut tidak ada. Bahwa ahli berpendapat hanya menyatakan validitas atas apa yang saksi celebrate. Ahli berpendapat menjamin originalitas yang hanya saudara ahli periksa. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. Syafi'i di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Marcella dan tidak pernah menyerahkan kepada saudara Arianto dan tidak pernah menghubungi saudara Arianto. Terdakwa tidak pernah membicarakan uang senilai 20 miliar atau senilai 60 miliar kepada Marcella maupun Arianto. Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menerima nomor saudara Arianto Bakri dan tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh Arianto Bakri dan tidak pernah menghubungi Arianto Bakri. Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyerahkan uang kepada saudara Arianto Bakri. Izin dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Izin melanjutkan majelis. 5. Bantahan terhadap uraian tuntutan penuntut umum poin 57 halaman 1049 mengenai terdakwa M. Syafi'i tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah mengutus seorang supir untuk menyerahkan uang kepada saksi Arianto di parkiran basement Pacific Place Mall sebagai berikut. Bahwa benar selanjutnya Arianto menerima penyerahan 2 koper yang berisi uang dalam bentuk mata uang dolar Amerika senilai 60 miliar rupiah dari seorang supir utusan terdakwa M. Syafi'i untuk pengurusan perkara korupsi korporasi minyak goreng atas nama terdakwa korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group di parkiran basement Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 9. Bahwa dalam pokoknya penuntut umum halaman 14 yang pada pokoknya menyebutkan terdakwa M. Syafi'i bertemu saksi Arianto di parkiran basement Pacific Place Mall dan terdakwa M. Syafi'i menyerahkan koper yang berisikan uang dalam bentuk pecahan USD atau senilai 60 miliar rupiah. Bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut tidak berdasar fakta, di mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut. Dakwaan ini adalah perbuatan yang sangat fundamental, mendudukan atau memposisikan terdakwa M. Syafi'i sebagai terdakwa, karena sejak berkas ini dilimpahkan atau berproses, terdakwa M. Syafi'i telah diposisikan sebagai pelaku utama terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu penyuapan terhadap hakim, karena dia yang diposisikan atau dikesankan mempunyai peran utama, menyiapkan, menyerahkan kepada saksi Arianto berupa 2 koper berisi senilai uang 60 miliar rupiah, dan kemudian saksi Arianto menyerahkan kepada saksi Wahyu Gunawan. Dengan dalil atau pernyataan sejak penyidikan sampai kepada pemeriksaan di persidangan, kami advokat selalu menekankan agar dalam persidangan ini bisa dihadirkan atau diperlihatkan bukti CCTV penyerahan uang di basement Pacific Place dan komunikasi handphone antara terdakwa M. Syafi'i dengan saksi Arianto, dan kemudian penuntut umum menjanjikan di persidangan akan diperlihatkan pada saat pembuktian. Tiba saatnya pembuktian, penuntut umum tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti CCTV penyerahan uang dimaksud maupun bukti chat atau riwayat panggilan antara terdakwa M. Syafi'i dengan saksi Arianto atau saksi Marcella Santoso untuk membicarakan teknis penyerahan uang dan penyerahan uang di Pacific Place Mall, Jakarta Jenderal Sudirman. Dengan tidak adanya bukti maupun chat, riwayat komunikasi, bukti CCTV sebagai bukti material atau fundamental, maka sejak awal tuduhan atau dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa M. Syafi'i hanya rekaan atau asumsi belaka.
Dengan tidak terbuktinya adanya penyerahan 2 koper senilai kurang 60 miliar rupiah di persidangan, penuntut umum mengubah narasi dengan menyatakan bahwa orang yang menyerahkan koper kepada saksi Arianto adalah seorang supir utusan dari terdakwa M. Syafei. Bahwa narasi ini dibentuk tanpa adanya fakta karena penuntut umum selama dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa seorang supir yang menyerahkan uang kepada saksi Arianto adalah utusan dari terdakwa M. Syafei. Faktanya, di dalam persidangan, di bawah sumpah saksi Arianto menerangkan saksi Arianto menerima uang bukan dari terdakwa M. Syafei, dan sementara saksi Arianto dan terdakwa M. Syafei baru pertama bertemu dan kenal pada saat pemeriksaan di Kejagung. Seharusnya untuk membuktikan apakah benar supir yang dimaksud diutus oleh terdakwa M. Syafei sejatinya bukan hanya asumsi dan seharusnya ada wujud atau sosok dari supir tersebut, secara hukum harus dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Narasi ini sama dengan satu kasus. Si A diproses oleh aparat dikarenakan dia diduga menyuruh si B untuk membunuh si C. Ternyata si B tidak diketahui identitas, tidak diketahui wujudnya, tidak pernah diperiksa, tidak pernah diproses. Tentu si A tidak dapat dikatakan menyuruh si B. Apabila tetap dikatakan si A diminta pertanggungjawaban tanpa memeriksa, tanpa meminta keterangan si B terlebih dahulu, tentu ini ada pelanggaran hukum, hanya merupakan asumsi atau fitnah. Sesuai dengan asas in criminalibus probationes bedent exeluce clariores, yang artinya di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Bahwa fakta hukum tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta Arianto Bakri di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan uang di Pacific Place bukan terdakwa M. Syafei. Bahwa saksi menerangkan baru mengenal terdakwa M. Syafei pada saat dilakukan pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama M. Syafei berperan dalam memberikan uang kepada Wahyu Gunawan. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa M. Syafei mengenai penyerahan uang. Bahwa saksi menerangkan penyerahan uang di Pacific Place itu hanya saksi sendiri. Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembicaraan dengan Marcella, Syafei, Junaidi, hanya saksi dan Wahyu Gunawan. Bahkan Muhammad Arif Nuryanta juga tidak mengetahui mengenai budget 60M. Keterangan terdakwa M. Syafei di bawah sumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saya sangat kaget pada saat timbul permasalahan merebaknya masalah suap karena saya karena disampaikan adalah orang yang menyiapkan uang 20M ataupun 60M yang kemudian diserahkan kepada Arianto Bakri di basement Pacific Place Mall. Hal ini merupakan fitnah yang sangat kejam, menghancurkan nama baik saya dan keluarga saya dan merusak masa depan saya. Karena apa yang dituduhkan kepada saya hanya adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Saksi tidak mengenal Arianto Bakri. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Arianto Bakri untuk penyerahan uang di basement Pacific Place. Saksi tidak pernah membicarakan mengenai uang 20 ataupun 60M kepada siapapun. Bahwa dalam persidangan ini saksi meminta bukti CCTV bahwa saksi yang menyerahkan uang di basement Pacific Place kepada Arianto sebagaimana tuduhan dalam dakwaan. Bahwa saksi meminta bukti jejak digital bahwa saksi yang berkomunikasi dengan Arianto untuk membicarakan mengenai penyiapan uang dalam pengurusan perkara. Saksi meminta jejak digital bahwa saya saksi yang berkomunikasi dengan Marcella Santoso untuk membicarakan mengenai penyerahan atau permintaan uang 20 atau 60M. Bahwa terdakwa menerangkan jika benar ada bukti tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa yang menyerahkan uang kepada Arianto untuk diserahkan kepada majelis hakim mengenai perkara korupsi korporasi Migor, maka terdakwa bersiap bertanggung jawab dan siap menerima hukuman. 6. Bantahan terhadap uraian tuntutan penuntut umum poin 57 halaman 1049 mengenai terdakwa M. Syafei tidak mengetahui asal-usul dan tidak pernah menguasai uang sebesar 28 miliar dinyatakan sebagai berikut.
Kemudian Arianto dan Marcella Santoso memisahkan uang pecahan USD 100 senilai 32 miliar rupiah untuk diberikan kepada majelis hakim melalui Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nurianta. Sedangkan sisanya senilai kurang lebih 28 miliar berada dalam penguasaan Arianto, Marcella Santoso dan terdakwa M. Syafi'i yang tidak diketahui secara pasti jumlah dan masing-masing pihak tersebut. Berdasarkan pembagian proporsional tersebut, maka sisa uang kurang lebih 28 miliar harus dipandang bahwa masing-masing pihak tersebut mendapat bagian kurang lebih senilai 9.333.333.333 rupiah. Sehingga terdakwa M. Syafi'i harus dipandang mendapatkan bagian dari hasil tindak pidana sebesar 9 miliar tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta tidak ada CCTV yang membuktikan bahwa terdakwa M. Syafi'i yang membawa dan menyerahkan 2 koper senilai 60 miliar rupiah kepada saksi Arianto. Bahwa bagaimana mungkin terdakwa M. Syafi'i menguasai uang yang tidak diketahui asal-usulnya, apalagi dinyatakan menguasai uang senilai 9.333.333.333 rupiah yang seharusnya di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. In criminalibus probationes beden esse luce clariores, bukan asumsi ke asumsi dan mempidanakan ke orang yang tidak punya alat bukti. Izin majelis dilanjutkan oleh rekan saya. Izin majelis melanjutkan. 7. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa M. Syafi'i dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasi telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Fakta hukum yang tidak dapat dibantah, terdakwa M. Syafi'i tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan uraian fakta sebagai berikut. Bahwa tentang tindak pidana pencucian uang yang didakwakan terhadap terdakwa M. Syafi'i yaitu ke-1 pasal 3 atau ke-2 pasal 4 atau ke-3 pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 1. Bahwa berdasarkan norma hukum bahwa tindak pidana pencucian uang dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal atau predikat crime. Tindak pidana asal merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang dicuci oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana asal terdiri dari 25 jenis tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi, serta 1 ketentuan yang mencakup tindak pidana lain. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai follow-up crime. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal yang dalam perkara ini adalah tindak pidana korupsi. 3. Sedangkan rujukan penuntut umum yaitu menyebutkan pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaannya hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan hasil kejahatannya tersebut untuk kegiatan yang tidak sah agar nampak seolah-olah sah melalui tahapan penempatan, pentransferan dan penggabungan. 4. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum disebut terdakwa M. Syafi'i telah diduga melakukan tindak pidana suap sebagai predikat crime, di mana menurut hukum terdakwa M. Syafi'i yang diduga sebagai pemberi suap tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Seharusnya yang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang adalah penerima suap, dalam hal ini adalah para hakim, bukan pemberi suap. Dan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah seharusnya sebatas dana yang diterima oleh penerima suap, yaitu sebesar 32 miliar yang diterima oleh para hakim. 5. Bahwa uraian tersebut di atas juga berkesesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Hairul Huda dan ahli TPPU Dr. Yanti Ganarsi dianggap dibacakan. 6. Bahwa penuntut umum telah salah menafsirkan atau salah memahami yang menyatakan bahwa terdakwa M. Syafi'i dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana atau tempus delicti. 7.
7. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang apabila setelah hasil perbuatan pidana atau kejahatan disamakan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga. 8. Bahwa uraian tersebut di atas juga berkesesuaian dengan pendapat ahli TPPU Dr. Yunus Hussein, ahli TPPU Dr. Yanti Ganarsi, dan ahli hukum pidana Dr. Hairul Huda. Dianggap dibacakan yang mulia. 9. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan tersebut di atas, oleh karenanya aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa M. Syafei sebelum terjadinya dugaan tindak pidana atau penyuapan pada bulan September 2024 atau tempus delicti bukan merupakan tindak pidana pencucian uang. 10. Bahwa berikut adalah aset-aset yang disita dan diperoleh oleh terdakwa M. Syafei sebelum terjadinya tindak pidana pada bulan September 2024. Dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa sesuai dengan uraian dalam tabel tersebut di atas, terdakwa M. Syafei dapat membuktikan bahwa perolehan aset-aset yang didapatkan sebelum terjadinya tindak pidana bulan September 2024 bukan merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. Dilanjutkan yang mulia. Ya, selanjutnya waktu lebih kurang 20 menit lagi Bapak. Izin melanjutkan majelis. Ya. 11. Bahwa perbuatan tindak pidana asal yang dilakukan setelah bulan September 2024, oleh karenanya yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum, uang yang dialihkan, dibelikan, aset-aset dipergunakan setelah terjadinya tindak pidana korupsi atau penyuapan, yaitu pada bulan September 2024. 12. Bahwa terdakwa M. Syafei dapat membuktikan transaksi yang dilakukan yang terjadi setelah bulan September 2024 bukan menggunakan uang kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, tetapi dengan sumber dana yang sah dan legal dengan rincian sebagai berikut. 1. Hino Ranger RM 280 tahun 2024 nomor polisi BG 8171 yang dimana pembayarannya dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024, 29 November 2024, 29 Desember 2024, 29 Januari 2025, 29 Februari 2025, 29 Maret 2025, di mana ini menggunakan cicilan. Pembayaran menggunakan hasil dan gaji dari rekening Bank Mandiri. Dan selanjutnya dianggap dibacakan bahwa terdakwa M. Syafei dapat membuktikan pembayaran cicilan tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan dugaan tindak pidana terjadi karena menggunakan sumber dana yang diperoleh oleh terdakwa M. Syafei secara sah yang bersumber antara lain: 1. Gaji bonus dan tunjangan dari Wilmar Group melalui rekening Bank Mandiri nomor 1130005280510 atas nama M. Syafei. Kemudian hasil penyewaan dump truck kepada CV Javera melalui rekening Bank Mandiri nomor 1240680727777 atas nama M. Syafei. Oleh karenanya, dakwaan dan tuntutan penuntut umum mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Selanjutnya, bahwa penuntut umum di dalam dakwaan dan dalam tuntutannya terhadap terdakwa M. Syafei, jika dicermati seluruhnya, dakwaan penuntut umum dan tuntutan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sejatinya, apabila mencari kebenaran material sebagai prinsip dalam peradilan pidana, maka tuntutan, nota pembelaan atau pledoi dan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 8. Sumber dana pendapatan terdakwa M. Syafei diperoleh secara sah. Bahwa dalam pembelaan pledoi ini terdakwa M. Syafei dapat membuktikan mengenai sumber dana pendapatan dari terdakwa M. Syafei yang diperoleh secara sah sebagai berikut. 1. Gaji bonus dan tunjangan dari PT Sari Agro Persada atau Wilmar Group. Bonus tambahan dari Wilmar Group berupa saham, yaitu ESOS, Exchange Share Option Scheme, yang merupakan penghargaan terhadap terdakwa M. Syafei sebagai karyawan yang telah bekerja lebih dari 30 tahun. Hasil penyewaan 5 unit dump truck kepada CV Javera melalui saksi David Kurniawan. Pemberian mobil Honda CR-V dari Wilmar Group berupa COP, Car Ownership Program. Hasil
menjadi konsultan dengan mendapatkan fee dari perusahaan lain untuk menjalin hubungan dengan masyarakat kebun, keamanan dalam berkebun, cara mengurus perizinan kebun, hasil jual beli sepeda dan alat olahraga, kemudian hasil bermain kasino di Marina Bay Sands, Singapura. Bahwa terdakwa M. Syafei dalam memperoleh aset-aset periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 seluruhnya dibeli menggunakan sumber dana dari gaji, bonus, tunjangan atas hasil bekerja di Wilmar Group yang diterima dalam rekening Bank Mandiri nomor 1130005280510 yang terdaftar atas nama M. Syafei dengan rincian sebagai berikut. Izin dianggap dibacakan majelis. Dengan total pendapatan gaji, bonus, dan tunjangan terdakwa M. Syafei tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dari Wilmar Group sebesar 11.422.446.581 rupiah. Bahwa selain gaji, bonus, dan tunjangan terdakwa M. Syafei juga memperoleh hasil usaha lain berupa penyewaan 5 unit dump truck kepada CVJ Vera melalui saksi David Kurniawan ke rekening Bank Mandiri nomor 1240068072777 yang terdaftar atas nama M. Syafei dengan rincian sebagai berikut. Izin dibacakan majelis. Dengan total pendapatan hasil penyewaan dump truck tahun 2023 sampai dengan 2025 dari CVJ Vera sebesar 3.196.057.388 rupiah. Bahwa pada tahun 2015, 2020, 2022, dan 2024 terdakwa M. Syafei menerima bonus berupa ESOS (Exchange Share Option Scheme) dalam bentuk saham dari Wilmar International Limited sebagai penghargaan karena telah bekerja lebih dari 30 tahun dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2015 terdakwa M. Syafei menerima bonus berupa ESOS sebanyak 30.000 lembar saham Wilmar International Limited dengan harga 3 Singapura dolar 5 sen atau setara dengan 901.275.000 rupiah. Pada tahun 2020 terdakwa M. Syafei menerima bonus berupa ESOS sebanyak 30.000 lembar saham Wilmar International Limited dengan harga 3 Singapura dolar 94 sen atau setara dengan 1.276.000.000 rupiah 560.000. Pada tahun 2022 terdakwa M. Syafei menerima bonus ESOS sebanyak 50.000 lembar saham Wilmar International Limited dengan harga 3 Singapura dolar 94 sen atau setara dengan 2.079.000.000 rupiah. Pada tahun 2024 terdakwa M. Syafei menerima bonus ESOS sebanyak 60.000 lembar saham Wilmar International Limited dengan harga 2 Singapura dolar 83 sen atau setara dengan 2.3.640.000 rupiah. Dengan total pendapatan bonus berupa saham dari Wilmar International Limited pada tahun 2015, 2020, 2022 dan tahun 2024 sebesar 6.250.565.000 rupiah. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa M. Syafei dapat membuktikan bahwa pendapatan yang diperolehnya lebih besar daripada pengeluarannya, sehingga dapat dinyatakan tuntutan penuntut umum tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta David Kurniawan, saksi fakta Rahmat Daulay, saksi fakta Sofista Maya Krishna, saksi fakta Lucianti Lauren. Bahwa saksi menerangkan pendapatan terdakwa M. Syafei secara gross per tahun mendapat 2 miliar per tahun. Izin dilanjutkan rekan kami majelis. Terima kasih majelis. Poin 9 mengenai aliran dana terdakwa M. Syafei sebagaimana tuntutan penuntut umum yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Bahwa terdakwa M. Syafei dapat membuktikan seluruh transaksi-transaksi sebagaimana tuntutan penuntut umum bukan merupakan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia.
bahwa fakta-fakta hukum mengenai aliran dana terdakwa M. Syafei tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sofista Maya Krishna dan Stefani Taravelia. Kemudian poin 3, bahwa selain itu terdakwa M. Syafei dalam pembelaan ini membuktikan bahwa pendapatan terdakwa M. Syafei dari periode 2015 sampai dengan 2025 lebih besar daripada pengeluaran terdakwa M. Syafei sebagaimana tuntutan penuntut umum dengan tabel sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Izin Yang Mulia, kami ada melampirkan tabel, kami tidak lanjutkan. Selanjutnya dilanjutkan mengenai analisa yuridis kepada rekan kami. Baik, izin majelis, kami lanjutkan. Bab 5, alasan yuridis pasal yang dakwakan. Majelis Hakim yang mulia, untuk umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tim advokat dari terdakwa akan menganalisa secara yuridis pasal-pasal yang dakwakan kepada terdakwa. Apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran, yaitu dakwaan pertama, ke-1 atau kedua atau ketiga, dan kedua ke-1 atau kedua ketiga. Bagian kedua, analisa yuridis terhadap dakwaan pertama ke-1, bahwa terdakwa telah dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu pertama ke-1 melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 dan seterusnya. Ayat 1, unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana tentukan dalam pasal 1 angka 3 dan seterusnya. Setiap orang ya. Kalau lewat aja setiap orang nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Dianggap dibacakan aja. Dianggap dibacakan yang unsur setiap orang. 2, unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, bahwa kata memberi atau menjanjikan sesuatu ini dalam doktrin ilmu hukum pidana, kami anggap bacakan majelis, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, yaitu saksi fakta Johannes, Dewi Maya dan seterusnya, saksi mahkota Marcela Santoso, Arianto, Bakri, Junedi, Saibi, dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa sekitar Juli tahun 2023 terdakwa M. Syafei mulai dilibatkan dengan urusan tindak pidana korupsi korporasi minyak goreng. Bahwa selanjutnya terangkan berdasarkan undangan dari saksi Monik, dikatakan akan ada kantor hukum yang melakukan presentasi terkait penanganan perkara korporasi minyak goreng. Oleh karenanya terdakwa M. Syafei diundang hadir di kantor Wilmar Jakarta Multivision Tower lantai 19. Dalam pertemuan tersebut, kantor hukum ALF diwakili oleh Marcela Santoso dan Junaidi Saibi serta para stafnya. Terdakwa diundang dan diminta oleh saksi Monik menjelaskan duduk masalah perkara tindak pidana korupsi perorangan yang terdahulu, yaitu terdakwa Master Parulian Tumanggor yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena terdakwa Syafei ditunjuk untuk mendampingi dan ikut menangani perkara tersebut. Oleh karenanya terdakwa Syafei diminta untuk menyiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang terkait permasalahan akuo untuk memberikan kepada kantor hukum ALF untuk dipelajari. Selanjutnya kantor hukum ALF berhubungan dengan head corporate legal untuk penanganan perkara korporasi minyak goreng. Selanjutnya terungkap fakta persidangan, terdakwa Syafei betul ada menghadiri pertemuan, namun hanya sebatas membahas terkait duduk perkara minyak goreng perorangan. Sedangkan mengenai pembahasan mengenai perkara korporasi minyak goreng tidak demikian. Bahwa lebih lanjut terangkan para saksi bahwa yang mengurus segala administrasi dalam penunjukan kantor hukum ALF, legal and tax consultant LKBH MJ serta administrasi dan seterusnya bukan dilakukan oleh terdakwa, melainkan oleh saksi Monik selaku head corporate legal Wilmar, kemudian melaporkan kepada manajemen untuk dimintakan persetujuan. Adapun yang menandatangani surat kuasa khusus untuk perkara Tun Wilmar adalah direktur, para presiden direktur. Kami lanjutkan yang bahwa lebih lanjut diterangkan para saksi yang menandatangani surat kuasa khusus untuk perkara perdata dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya terungkap fakta persidangan bahwa upaya hukum dalam mengajukan gugatan Tun dan perdata adalah murni diusulkan oleh tim ALF, merupakan strategi sebagai profesi seorang lawyer advokat dengan memberikan advice hukum atau opini untuk kepentingan membela kliennya dalam hal untuk membantah adanya permintaan illegal gain atau keuntungan
yang dituntut terhadap kliennya yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Mas Group, Musiman Mas Group. Terdakwa M. Syafiee tidak terlibat sama sekali dan atau tidak mempunyai wewenang untuk memberi persetujuan terkait upaya hukum dimaksud, sebagaimana dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 1026. Bahwa fakta hukum di atas adalah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yaitu saksi fakta Monik selaku Head Corporate Legal Wilmar, Dewi Maya Benedikta selaku Legal Permata Hijau Group, Melinda selaku Legal Partai Musimas Group, Johannes Bosco Maranata selaku Lawyer ALF, Maria Kinara selaku Lawyer ALF, dan Andi Ahmad Nur Darwin selaku Lawyer LKBHMJ, serta Brian Manuel selaku Lawyer LKBHMJ. Bahwa selanjutnya terkait tuntutan penuntut umum pada terdakwa sebagaimana dalam tuntutannya pada halaman 1048 yang menyatakan terdakwa ikut terlibat dalam pembahasan persiapan suap majelis hakim, terungkap fakta di persidangan melalui keterangan para saksi fakta yaitu Jumianto Wahyu Gunawan, Muhammad Arif Nurianta yang menerangkan bahwa para saksi sama sekali tidak kenal, tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dalam hal pemberian uang suap penanganan perkara tindak pidana korupsi korporasi yang melibatkan Wilmar Group, Musiman Mas Group dan Permata Hijau Group. Dilanjutkan majelis. Ya. Izin majelis, bahwa lebih lanjut diterangkan para saksi di persidangan bahwa pemberian uang suap atas penanganan perkara dimaksud adalah murni dilakukan secara bersama-sama antara saksi Arianto dan para saksi fakta Wahyu Gunawan, Muhammad Arif Nurianta dan majelis hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi korporasi dimaksud, dan tidak ada keterlibatan sama sekali dari terdakwa M. Syafiee dalam pemberian uang suap tersebut. Bahwa selanjutnya diterangkan saksi Marcella Santoso dan terdakwa M. Syafiee dalam persidangan bahwa terdakwa M. Syafiee hanya sekali bertemu dengan saksi Marcella Santoso, yaitu pada sekitar bulan September 2023 di rumah makan Don Muda. Pada pertemuan tersebut hanyalah dibahas mengenai sukses fee perkara gugatan TUN yang dilakukan oleh ALF, tidak membahas hal penyediaan budget sebesar 20 miliar rupiah sebagaimana dalam surat tuntutan halaman 1046. Pada pertemuan itu, saksi Marcella Santoso menanyakan apakah di Wilmar Group ada pembayaran saksi dalam penanganan perkara TUN yang akan berjalan. Namun terdakwa M. Syafiee menjawab tidak paham dan tidak tahu karena bukan tupoksi terdakwa M. Syafiee. Lagi pula pihak manajemen telah memberitahu terdakwa M. Syafiee supaya tidak terlibat dalam penanganan perkara dimaksud. Semuanya diserahkan dan menjadi tanggung jawab Head Corporate Legal Wilmar Group dikarenakan adanya keberatan dari tim lawyer ALF terhadap terdakwa M. Syafiee, di mana terdakwa M. Syafiee bersifat kritis dalam diskusi-diskusi yang mengakibatkan kondisi menjadi tidak kondusif antara terdakwa M. Syafiee dengan tim lawyer ALF. Bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan diterangkan oleh saksi Marcella Santoso dan terdakwa M. Syafiee sendiri bahwa terdakwa M. Syafiee tidak pernah dihubungi oleh saksi Marcella Santoso untuk menyiapkan uang sebagaimana dalam tuntutan surat tuntutan halaman 1049 dengan uraian fakta sebagai berikut. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ahli digital forensik Denis Sulisdiantoro oleh penuntut umum, di mana terungkap bahwa handphone milik terdakwa M. Syafiee dan saksi Marcella Santoso telah diakuisisi dan ekstrasi, di mana tidak ditemukan adanya percakapan, chat, riwayat panggilan mengenai pembahasan menyiapkan uang 60 miliar. Bahwa tidak ada bukti hasil ekstrasi ahli digital forensik Denis Sulisdiantoro terkait adanya pengiriman nomor handphone saksi Arianto nomor 08 sekian-sekian dari saksi Marcella Santoso kepada terdakwa Syafiee. Bahwa ahli digital forensik Denis Sulisdiantoro menjelaskan handphone milik terdakwa M. Syafiee tidak ada permintaan dari penyidik untuk dilakukan konfirmasi atau komunikasi handphone yang dimiliki terdakwa M. Syafiee dengan pihak lain sehubungan dengan perkara ini. Bahwa selama persidangan penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya bukti chat riwayat panggilan antara terdakwa M. Syafiee dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto. Bahwa dalam persidangan advokat berkali-kali mengingatkan kepada penuntut umum agar membuktikan komunikasi chat atau riwayat panggilan antara terdakwa dengan saksi Marcella Santoso atau saksi Arianto, sebagaimana yang penuntut umum memperlihatkan membuktikan ada komunikasi antara Marcella Santoso dengan pihak-pihak lain dalam dakwaan. Faktanya sampai dibacakan tuntutan penuntut umum tidak mampu membuktikannya.
Bahwa selanjutnya diterangkan saksi Marcella Santoso, Arianto dan terdakwa M. Syafei sendiri bahwa terdakwa M. Syafei tidak pernah menerima nomor handphone saksi Arianto dari saksi Marcella Santoso. Adapun saksi Arianto menerangkan bahwa tidak mengenal, tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa M. Syafei. Saksi baru pertama kali kenal dan bertemu terdakwa M. Syafei pada saat pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Bahwa dalam keterangannya yang disampaikan oleh saksi Arianto dan terdakwa M. Syafei sendiri terungkap fakta di persidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengutus sopir atau siapapun dan tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Arianto di basement Mall Pacific Place dengan uraian fakta sebagai berikut. Bahwa dakwaan ini adalah perbuatan yang sangat fundamental, mendudukkan atau memposisikan terdakwa sebagai terdakwa karena sejak berkas ini dilimpahkan atau diproses, terdakwa telah diposisikan sebagai pelaku utama terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu penyuapan terhadap hakim, karena dia diposisikan atau dikesankan mempunyai peran utama menyiapkan dan menyerahkan kepada saksi Arianto berupa 2 koper berisi uang senilai 60 miliar rupiah, dan kemudian saksi Arianto menyerahkan kepada saksi Wahyu Gunawan. Bahwa dengan dalil atau pernyataan sejak penyidikan sampai kepada pemeriksaan di persidangan, dan kami advokat selalu menekankan agar dalam persidangan ini bisa diperlihatkan bukti CCTV penyerahan uang di basement Pacific Place Mall, Jalan Jenderal Sudirman, dan komunikasi HP antara terdakwa dengan saksi Arianto, dan kemudian penuntut umum menjanjikan di persidangan akan diperlihatkan pada saat pembuktian. Tiba saatnya pembuktian, penuntut umum tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti CCTV penyerahan uang dimaksud maupun bukti chat atau riwayat panggilan antara terdakwa M. Syafei dengan saksi Arianto atau saksi Marcella Santoso untuk membicarakan teknis penyerahan uang dan penyerahan uang di basement Pacific Place Jalan Jenderal Sudirman. Bahwa dengan tidak adanya bukti maupun chat atau riwayat komunikasi dan bukti CCTV sebagai bukti material atau fundamental, maka sejak awal tuduhan atau dakwaan penuntut umum terhadap dakwaan M. Syafei hanya asumsi belaka. Bahwa dengan tidak terbuktinya ada penyerahan uang 2 koper senilai 60 miliar di persidangan, penuntut umum mengubah narasi dengan menyatakan bahwa orang yang menyerahkan koper kepada saksi Arianto adalah seorang supir utusan dari terdakwa. Bahwa sesuai dengan fakta tidak ada CCTV yang membuktikan bahwa terdakwa yang membawa dan menyerahkan 2 koper senilai 60 miliar kepada saksi Arianto. Bahwa bagaimana mungkin kemudian menguasai memiliki uang yang dia tidak mengetahui asal-usulnya, apalagi dinyatakan menguasai uang sebesar 9,3 miliar rupiah yang seharusnya dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya criminalibus probationes beden esse clariores, bukan asumsi ke asumsi dan mempidanakan ke orang yang tidak punya alat bukti. Bahwa terdakwa pun sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menguasai, apalagi memiliki sisa uang senilai kurang lebih 28 miliar rupiah bersama dengan saksi Arianto dan saksi Marcella Santoso sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 1049. Bahwa atas seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipaparkan di atas dapat dibuktikan secara jelas dan nyata bahwa terdakwa Syafei tidak pernah melakukan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, oleh karenanya unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim tidak terpenuhi. Dan bisa kesimpulan belum? Bisa kesimpulan Pak belum? Ya. Izin melanjutkan yang mulia. B. Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor mengatur terkait pidana tambahan. Ada beberapa bentuk pidana tambahan yang termaktub dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, yaitu 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak. 2. Pembayaran uang pengganti. 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Bahwa pidana tambahan merupakan bentuk lain pidana selain pidana pokok. Langsung aja Pak, jangan yang sifatnya undang-undang dah. Langsung ke pembuktiannya. Oh, baik. Bahwa beberapa ahli berpandangan antara lain bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, yaitu keterangan saksi dianggap dibacakan,
bahwa semua tuduhan penuntut umum pada terdakwa M. Syafei baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya sama sekali adalah tidak terbukti dan atau tidak dapat membuktikan oleh penuntut umum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena justru terdakwa Syafei adalah korban kriminalisasi dalam kasus Akuo, bahwa ketidakterlibatan M. Syafei dalam kasus Akuo telah diterangkan secara gamblang oleh para saksi yaitu Marcella Santoso, Junaidi Salibah, dan Arianto. Khusus saksi Arianto di persidangan menerangkan sangat menyesali sekali dan sedih mengapa terdakwa Syafei ditarik-tarik dalam kasus pemberian suap tersebut. Lebih lanjut, keterangan saksi Arianto bahwa saksi sendirilah yang merupakan orang atau pihak yang melakukan pemberian suap kepada majelis hakim bersama-sama dengan saksi Wahyu Gunawan, bahwa para saksi fakta penerima suap yaitu Jumianto, Wahyu Gunawan, dan Muhammad Arifin Wiryanta, dan majelis hakim dalam keterangannya di persidangan menyatakan sama sekali tidak tahu, tidak kenal, dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Syafei selama proses persidangan. Bahwa berdasarkan fakta uraian di atas, nyata dan jelas bahwa terdakwa Syafei tidak terlibat baik sendiri maupun bersama-sama dalam pemberian uang suap kepada majelis hakim pemeriksaan kasus pidana korporasi minyak goreng. Oleh karenanya ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diterapkan kepada terdakwa Syafei. Ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 20 nomor 1 tahun 2005 tentang KUHP baru dianggap bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP lama Junto pasal 20 KUHP baru mengatur tentang pernyataan dan izin dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Belum bisa kesimpulan ya Pak? Saya lanjutkan majelis. Pasal 55 Junto pasal 20 nomor tentang KUHP baru, kami menyimpulkan bahwa dari hasil ekstraksi maupun bukti CCTV tidak ditemukan adanya percakapan riwayat. Kemudian kami simpulkan tidak ada permintaan penyidik juga untuk mendapatkan CCTV, dan oleh karenanya kami mengambil kesimpulan bahwa dalam pemberian uang suap pada majelis hakim, sehingga dengan demikian unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 20 KUHP itu baru tidak terpenuhi majelis. Kemudian analisa juridis terhadap dakwaan kedua, ke-1 melanggar pasal 3 nomor 8 dan 10 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana kami sudah jelaskan di awal ya, bahwa kesimpulan yang kami dapatkan majelis bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tidak terpenuhi, maka unsur lain pada pasal bersangkutan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua dan ke-1 tersebut. Kemudian analisa juridis terhadap dakwaan kedua melanggar pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tadi sudah kita bahas di depan juga. Kemudian terhadap pasal ini juga kami menyimpulkan menulis bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tidak terpenuhi, maka unsur lain pada pasal bersangkutan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut. Kemudian analisa juridis terhadap ketiga melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tentang pencegahan pemberantasan tindak pencucian uang, kami sudah jelaskan tadi majelis ayat 2-nya. Oleh karenanya kami menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka atas nama hukum dan keadilan terdakwa Muhammad Syafei sepantasnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 KUHP lama Junto pasal 24 dan pasal 29 KUHP yang baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025.
bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyatalah bahwasannya perbuatan terdakwa sampai adalah tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, baik terhadap dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Oleh karena terdakwa tidak terbukti dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang, maka atas nama hukum dan keadilan terdakwa sampai sepantasnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Bahwa sebelum kami masuki inti nota pembelaan ini, kami perkenalah menyampaikan hal yang meringankan ini daripada terdakwa. Terdakwa adalah seorang ayah dan seorang suami baik bagi istri dan anaknya serta merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa tidak punya niat dan sekaligus tidak pernah berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani hukuman dan berurusan dengan hukum. 4. Terdakwa bersikap sopan kooperatif selama persidangan. Permohonan. Setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami tim penasihat hukum terdakwa MSAPI mohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa M. Syafi'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1, kemudian junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP, junto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 607 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Muhammad Syafi'i dari seluruh dakwaan dan prisprah sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, junto pasal 244 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum unsur 8 al-revolving sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP, junto pasal 244 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. 3. Memerintahkan supaya terdakwa Syafi'i dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. 4. Membuka pemblokiran rekening atas nama terdakwa Bank Mandiri rekening 113 dan seterusnya atas nama Syafi'i, Bank Mandiri rekening nomor 124 dan seterusnya atas nama Syafi'i, Bank Mandiri rekening 113.000 dan seterusnya atas nama Syafi'i. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa Syafi'i sebagai berikut, terlampir dalam barang bukti majelis. Kami tidak usah bacakan. Ya. 11. Memulihkan segala hak terdakwa Muhammad Syafi'i dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya. 12. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Nota pembelaan ini kami tutup dengan mengajak semua pihak untuk merenungkan, menghayati filosofi dan atau makna dari lembaga peradilan, bahwa sesungguhnya pengadilan bukan lembaga penghukuman melainkan lembaga yang memberikan keadilan. Dengan demikian, seorang yang diadili di pengadilan tindak pidana korupsi tidak harus dihukum hanya karena stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa terdakwa sudah pasti bersalah dan harus dihukum. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama berpikir jernih dan mengedepankan nurani dan tidak mengabaikan seluruh fakta persidangan sebelum menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa Syafi'i. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dengan segala hormat dalam persidangan ini pada hari Senin tanggal 23 Februari 2006 dengan harapan kiranya majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa M. Syafi'i. Hormat kami apakah terdakwa Syafi'i, saya Juniper Girsang, Felix Delovas, Hero Antoni, David Persoran, Daniel Julia, Patrick Martua, Maya Sari Indra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada